Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis maksimalisasi profitabilitas dalam dua kasus input. Pada kali ini, studi kasus yang kita bawa adalah strategi pada perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur pada periode tahun 2017 hingga 2019. Pada presentasi kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Anggota kelompok 5 terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Jubaitul Mustihani, yang kedua ada Chania Nur Oktaviani, yang ketiga ada Vina Deanti, yang keempat ada Putri Teresa Tiana, yang kelima ada saya sendiri, Farhan Yasar, dan terakhir ada Rizky Apriansyah Simatupang. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Tere. Baik, selanjutnya yakni adalah abstrak. Penelitian ini berjudul Analisis Maksimalisasi Profitabilitas dalam dua kasus input pada studi kasus strategi perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur. Penelitian akan membahas terkait strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk terhadap maksimalisasi penggunaan dua input produksi, yaitu tenaga kerja dan modal guna memaksimalkan keuntungan perusahaan. Metode yang kami gunakan yakni metode analisis data kuantitatif yang bersumber pada penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, riset internet, serta kepustakaan. Nah, tujuannya yakni untuk menganalisis permasalahan peningkatan harga berhubungan dengan pengeluaran produksi yang harus ditekan agar harga pokok produksi semakin rendah. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, agar permintaan konsumen terhadap produk makanan serta minumannya terus menjadi besar hingga PT Indofood Sukses Makmur Tbk wajib memberhentikan harga pokok produksinya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya produksi PT Indofood pada tahun 2017-2019 cenderung meningkat yang menyebabkan harga pokok produksi dan biaya operasional juga ikut meningkat. Abstrak kata kunci maksimalisasi profitabilitas produksi input dan efisiensi. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terkait topik selanjutnya itu pendahuluan, bisa di next. Latar belakang dibuatnya jurnal ini yaitu kita menganalisis bahwa setiap perusahaan pada dasarnya akan melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan, yaitu mendapatkan laba, sehingga manajemen perusahaan selalu mencari jalan untuk dapat terus meningkatkan kinerja dan aktivitas perusahaan. Salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang cukup. Dalam hal ini, perusahaan PT Indofood harus mempertimbangkan alokasi yang tepat antara dua input tersebut guna memaksimalkan produksi atau keuntungannya. Dua input yang sering dibahas dalam konteks ini adalah menyangkut tenaga kerja atau biasa dengan input buruh dan modal atau input modal. Next, bisa dilanjut. Nah, di sini terdapat gambaran terkait dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan sebuah perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang beroperasi dalam berbagai segmentasi industri, termasuk bahan makanan dan minuman, minyak nabati, biskuit, mie instan, saus tomat, makanan bayi, dan sebagainya. Nah, sebagai upaya memaksimalkan keuntungan, perusahaan seringkali menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah maksimalisasi dua input. Kemudian, oleh karena itu, untuk mempelajari dan menganalisis pendekatan yang digunakan oleh PT Indofood dalam memaksimalkan profitabilitas dalam dua kasus input akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang strategi bisnis dan pengelolaan sumber daya dalam konteks perusahaan makanan dan minuman oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, untuk materi selanjutnya terkait dengan metode penelitian dan lain-lainnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Next. Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan keuangan tahunan perusahaan PT Indofood Tbk yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2019 dan dari sumber lainnya. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama itu penelitian kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan. Lalu yang kedua ada riset internet, yaitu cara pengumpulan data melalui internet. Selanjutnya ada teknik analisis. Pada teknik analisis ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yang dimana langkah-langkah analisa meliputi data perhitungan. Yang pertama, biaya produksi, kedua, biaya operasional, dan yang ketiga, hasil perjualan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya bagian ketiga ada hasil dan pembahasan. Nah, pada bagian ini kami akan membahas dan menganalisis data yang telah terkumpul. Nah, next. Berikut ini data yang kami sajikan meliputi ada biaya perhitungan produksi, biaya perhitungan operasional, dan biaya perhitungan penjualan. Nah, pada tabel ini biaya produksi dimulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan adapun biaya overhead pabrik yang meliputi biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung. Dimulai dari tahun 2017 hingga 2019. Next. Yang dimana biaya produksi yang dikeluarkan oleh PT Indofood Tbk terus mengalami peningkatan. Seperti pada tabel sebelumnya, dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa hal seperti inflasi, turunnya nilai tukar rupiah, dan masih banyak lagi. Namun, melihat dari tabel sebelumnya, kami rasa bahwa PT Indofood Tbk sudah berhasil menekan biaya produksi pada tahun 2019, yang mana hanya naik sekitar 2 triliun rupiah pada tahun tersebut. Berbeda pada tahun 2018 yang naik sekitar 6 triliun rupiah, yang dimana pada tahun 2019 hanya terjadi peningkatan yang signifikan pada biaya reparasi, yaitu sebesar 7 miliar rupiah, namun berhasil ditekan pada biaya bahan penolong yang turun sekitar 1 triliun rupiah. Next. Selanjutnya, adapun biaya operasional. Biaya operasional ini dimulai dari biaya penjualan dan distribusi, biaya umum dan administrasi, biaya keuangan, dan biaya operasi lainnya. Next. Dapat dilihat pada tabel sebelumnya bahwa biaya operasional mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga dari 2017 hingga 2019. Hal ini disebabkan biaya produksi mengalami kenaikan serta permintaan produk juga ikut meningkat. Hubungan biaya operasional terhadap hasil penjualan ialah apabila perusahaan dapat menambahkan biaya operasional, maka perusahaan akan dapat meningkatkan hasil penjualan. Demikian juga sebaliknya. Bila terjadi pemborosan, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil penjualan, di mana hasil penjualannya pada periode tahun 2017 yaitu 70 triliun rupiah, lalu pada 2018 naik menjadi 73 triliun rupiah, dan pada tahun 2019 naik menjadi 76.000 triliun rupiah. Mohon maaf. Jadi dapat dilihat bahwa PT Indofood Tbk sering mengalami peningkatan pada hasil penjualan. Hasil penjualan melonjak karena dipengaruhi oleh anggaran produksi serta anggaran operasional. Penjualan bisa dikatakan sukses bila suatu industri sanggup menghasilkan besarnya anggaran yang terdapat di dalam anggaran produksi. Semacam pengeluaran bahan baku, pengeluaran tenaga kerja langsung, serta pengeluaran overhead pabrik.
Jadi apabila industri semakin banyak menghasilkan pengeluaran bahan baku, guna proses mengolah bahan baku jadi produk jadi berbentuk yang siap buat dijual. Pengeluaran tenaga kerja langsung yang semakin banyak tenaga kerjanya, pengeluaran overhead pabrik yang semakin banyak penolong yang tidak secara langsung. Jadi semakin banyak produk yang dibuat oleh industri terhadap permintaan konsumen, ya industri akan menaikkan hasil penjualannya. Jadi intinya semakin besarnya anggaran produksi maka akan semakin besar juga ada hasil penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari hasil dan pembahasan yang sudah kami bahas dapat disimpulkan bahwa strategi dari perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur dapat dikatakan efisien karena adanya peningkatan hasil penjualan PT Indofood. Biaya produksi PT Indofood pada tahun 2017 sampai 2019 cenderung meningkat sehingga menyebabkan tingginya harga pokok produksi serta biaya operasional. Tingginya harga pokok produksi dan biaya operasional ini menyebabkan rendahnya hasil penjualan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil penjualannya, PT Indofood menggunakan anggaran produksi dan anggaran operasional agar semakin banyak produk yang dibuat oleh industri untuk memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya ada saran. Dari hasil analisis dan pembahasan di atas terdapat saran dari kelompok kami yaitu pertama, PT Indofood Sukses Makmur Tbk wajib memperhatikan harga pokok produksinya dengan lebih menekan pengeluaran produksi agar harga pokok produksi semakin rendah. Yang kedua, perusahaan harus bisa mengendalikan biaya-biaya operasi atau biaya operasionalnya seperti beban penjualan agar dapat memperoleh hasil penjualan yang lebih tinggi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.